semua, kali ini kelompok kami yang berjumlah 6 orang akan menampilkan drama radio berjudul Persahabatan. Sebelum drama dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Halo, nama aku Cara Hanifia Sabila. Di sini aku berperan sebagai Cika. Halo, namaku Seva Gilang Saputra, berperan sebagai narator. Halo, nama saya Irfan Maulana Abdillah Susilo. Saya berperan sebagai Sony. Halo, namaku Nadina Zakia Putri. Saya berperan sebagai Yubi. Halo, nama saya Griselda Nabila Zahra. Di sini saya berperan sebagai Tias. Halo, namaku Gadis Amanda Skarwijaya. Di sini aku berperan sebagai Sylvie. Selamat mendengarkan teman-teman. Yubi dan Sony adalah sahabat karib. Mereka telah bersahabat sejak kecil, tetapi suatu hari ketika keluarga Sony jatuh miskin, Yubi tidak ingin lagi bersahabat dengan Sony. Pada suatu hari, ketika Yubi, Sony, Cika, Sylvie, dan Tias sedang membersihkan kelas sebelum pulang, Sony meminta bantuan kepada Yubi. Namun, alih-alih memberikan bantuan, Yubi justru menghina Sony. Yub, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini? Apa? Menolongmu? Kau pikir kau itu siapa? Ada apa denganmu, Yub? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa? Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya. Kenapa dengan kalian berdua? Sepertinya sedang bermasalah. Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Yubi? Baik-baik aja. Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu seorang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi. Sony pun pergi karena mendengar perkataan Yubi seperti itu. Jangan begitu, Yub. Bukannya kau dan Sony yang bersahabat dari kecil. Masa karena sekarang Sony dan keluarganya jatuh miskin, kau tidak mau lagi bersahabat dengannya? Betul kata Tias. Seharusnya kau sekarang mendukung dia, bukan menghina dia seperti itu. Kasihan Sony. Betul itu, sahabat seperti apa kau ini? Kalian pikir siapa kalian yang berani menasehatiku? Terserahku mau berbuat apa. Urus saja diri kalian. Kita bukannya bermaksud menasehati kamu, tapi kita tidak mau persahabatan kamu dan Sony berakhir seperti ini. Itu bukan urusan kalian. Yubi pun langsung pulang. Bisa-bisanya dia berbuat begitu kepada Sony. Bukankah selama ini dia yang selalu saja membela Sony ketika ada masalah? Itu hanya dia yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Yubi hanya mau berteman dengan orang yang kaya. Pantas saja. Pantas apanya? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Lebih baik kita pulang saja. Oke, let's go. Keesokan harinya, mereka kembali masuk ke sekolah seperti biasa. Namun, tidak demikian halnya dengan Sony. Ketidakhadiran Sony terus berlanjut selama 2 minggu berturut-turut. Akhirnya, pada suatu pagi ketika mereka berempat sedang dalam perjalanan menuju sekolah, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Sony di pinggir jalan. Ternyata, Sony sedang sibuk mengumpulkan kardus-kardus bekas. Hei, bukannya itu Sony? Iya benar itu Sony. Sedang apa dia? Bukannya masuk sekolah tapi jalan-jalan. Iya benar, aneh sekali. Kenapa dia nggak masuk sekolah selama ini? Tias pun langsung menarik Yubi yang jalan di belakang dan sedang asyik dengan ibunya. Lihat itu, apa yang sahabatmu lakukan? Haha, pasti sedang mencari-cari sampah. Dia kan orang miskin. Apaan sih? Ayo kita ke sana. Sony, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau tidak masuk sekolah selama 2 minggu ini? Aku? Ya, seperti yang kalian lihat. Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang mencari-cari sampah. Kayak nggak tahu aja pekerjaan orang miskin.
Sudahlah Yubi, meski begitu Sony itu sahabatmu. Apa-apaan sih? Kenapa kau tidak masuk sekolah, Sony? Begini, orang tuaku tidak punya uang untuk membiayai aku dan adikku untuk sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja untuk adikku. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup. Mulia sekali hatimu, Sony. Mulia apanya? Dia cuma mau mencari simpati tahu. Kalian ini mudah sekali dibodohi sama dia. Tega sekali kau berkata begitu kepadaku. Aku memang sekarang sudah miskin, tapi aku masih punya perasaan. Kalau kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, ya sudah. Itu tidak jadi masalah buatku, tapi jangan kau hina aku dengan kata-katamu itu. Satu lagi, aku tidak pernah menyesal berkenalan denganmu, tapi itu merupakan pembelajaran bagiku. Terima kasih, Yubi. Setelah berkata demikian, Sony berlari secepat mungkin meninggalkan mereka berempat dengan perasaan yang bercampur aduk. Sudah puas kau menyakiti dia. Ingat, Yub, suatu hari nanti kau juga akan merasakan apa yang kau rasakan sekarang. Betul itu. Apa? Itu tidak mungkin. Keluargaku tidak mungkin dari miskin seperti dia. Keluargaku memiliki banyak usaha yang menghasilkan banyak uang dan tidak akan habis untuk 5 generasi. Sombong sekali anak itu. Semoga hidupnya baik-baik saja. Ya, semoga saja. Memang terkadang kita harus menyadari bahwa ada orang tertentu yang bisa tinggal di hati kita, namun tidak dalam kehidupan kita. Benar ucapanmu, dan semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dengan Sony. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sementara pikiran mereka masih dipenuhi dengan kejadian tadi. Masing-masing berharap suatu hari nanti Sony akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik dan mereka bisa bersahabat seperti dahulu lagi. Setelah 3 tahun berlalu, Yubi, Cika, Sylvie, dan Iyas tidak pernah bertemu lagi dengan Sony. Kehidupan mereka terus berjalan seperti biasa. Namun, bayangan tentang sahabat mereka yang hilang tak pernah benar-benar sirna. Tanpa mereka ketahui, nasib membawa Sony ke jalan yang berbeda. Sony diangkat oleh keluarga yang kaya raya, baik hati, dan sangat peduli pada pendidikannya. Kini, Sony disekolahkan di sekolah yang sama dengan Cika, Sylvie, dan Tias. Suatu pagi, ketika hari pertama Sony masuk ke sekolah barunya, suasana sekolah terlihat seperti biasanya. Namun, begitu Sony melangkah masuk ke halaman sekolah, Cika, Sylvie, dan Tias sedang berkumpul di depan kelas. Langsung terkejut melihat sosok yang familiar. Hei, lihat anak baru itu. Sepertinya mukanya sudah tak asing lagi buatku. Iya, Sil. Sepertinya aku sudah pernah kenal dengan dia. Siapa sih yang sedang kalian bicarakan? Itu. Itu bukannya Sony? Oh iya, itu Sony. Hei Sony, kemarilah. Hah? Kalian bertiga? Kalian sekolah di sini? Iya, kami semua sekolah di sini. Wah, aku tidak menyangka akan bertemu kalian lagi. Mana Yubi? Kami sudah lama berpisah dengannya. Kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Iya, sepertinya dia pindah rumah. Sudahlah, ayo kita ke kelas. Kelasmu sama dengan kelasku kan? Let's go. Mereka berempat pun berjalan menuju kelas bersama, bercanda dan tertawa. Seperti tak ada yang berubah, mereka merasa bahagia bisa berkumpul lagi meski tanpa Yubi. Namun, kejutan lain menanti mereka. Saat pulang sekolah, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah baru Sony. Ketika mereka tiba di depan rumah Sony yang baru, besar, dan megah, mereka mendengar suara musik di depan rumah. Mereka melihat seseorang yang tak asing sedang mengamen. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa pengamen itu adalah Yubi. Yup, sedang apa kau? Loh, kalian? Aku sedang bekerja untuk menghidupi diriku sendiri.
memangnya kemana orang tua kamu? Kenapa kamu bisa bekerja? Orang tuaku meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan, dan usaha mereka tidak ada yang meneruskannya. Jadi semua harta orang tuaku sudah habis, dan aku hanya hidup sendirian sekarang. Oh, begitu Yup. Aku jadi teringat kata-kata yang aku ucapkan dulu. Maafkan aku Yup. Seharusnya aku yang meminta maaf. Dulu aku terlalu sombong kepadamu, Son. Sekarang aku merasakan apa yang kamu rasakan. Aku tahu Tuhan memang adil. Aku menyesal, Son. Maafkan aku. Sudahlah Yup, lupakan saja. Aku sudah melupakan semuanya yang kau katakan dulu. Sekarang kita berempat bersahabat kan? Betul kata Sony. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Iya kan? Setuju. Apa kalian benar-benar maafkanku? Tentu saja Yup. Aku yakin sekarang kau sudah berubah. Baiklah, terima kasih teman-teman. Ternyata persahabatan itu segala-galanya. Bagaimana kalau kita membantu mengamen yuk? Ide bagus itu. Aku setuju. Pasti sangat menyenangkan. Ayo, mengamen di mana Yup? Di pertigaan Purwosari aja. Di sana kan ramai. Yuk kita ke sana sekarang. Let's go. Semenjak hari itu, Yubi, Sony, Cika, Sylvie, dan Tias menjadi sahabat sejati. Yubi diangkat menjadi anak oleh orang tua angkat Sony. Mereka berlima selalu bersama, menghabiskan waktu dengan penuh canda tawa. Tidak ada lagi rasa sombong atau rendah diri di antara mereka. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati adalah tentang saling mendukung dan menerima satu sama lain apa adanya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Persahabatan mereka menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa kasih sayang dan kepedulian bisa mengubah segalanya.